Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Malam ini saya akan memberikan info yang spesial, perlu kalian pahami, terutama untuk pemula-pemula mengenai kita untuk membeli meme coin. Saya akan kasih juga hebatnya PP, akan saya infokan untuk kalian. Langsung saja di sini langsung saya sikat info-info yang penting yang perlu kalian pahami di dalam membeli meme coin ya. Meme coin itu 99% gagal, keberhasilannya hanya 1% saja. Hati-hati dengan koin-koin baru yang mana, mohon maaf, yang pahit saya sampaikan pahit, yang manis saya sampaikan manis. Di sini apa adanya, belak-belakan saja. Kalian membeli meme coin sangat berbahaya karena dalam rata-rata 1 bulan meme coin baru yang listing 50.000 meme coin, dan banyak yang nipu-nipu, dan yang terparah tahun 2025 di bulan Januari sampai 600.000 meme coin listing dalam 1 bulan. Sangat luar biasa banget ya. Jadi cara membuat meme coin yang sekarang rame di jaringan Solana, karena dulu di jaringan BSC Scan terkenal koin-koin scam, dan sekarang dengan gas fee yang murah, kalian cukup dengan uang $5 saja, hitungan menit kalian sudah bisa membuat meme coin kawan ya. Jadi meme coin baru ini, umpamanya kita mulai membuat meme coin, tinggal klik saja membuat meme coin di sini ya. Kita tujuannya akan di-scamkan atau apa. Oke, jadi saya lanjut. Hati-hati dalam membeli meme coin. Kita tinggal di sini tinggal klik saja ya. Umpamanya kita klik mulai bikin meme coin baru, sangat mudah, dengan hitungan menit kita tinggal nama koinnya apa, beri nama koin apa, namanya koin Randa Kemling gitu ya. Tambahkan ticker koin, misalnya kita membuat doge ya, ini maksudnya apa namanya, bikin doge. Ini kita bikin di sini deskripsinya ya, bikin deskripsinya ya, langsung kita udah bisa membuat meme coin. Kita tidak akan saya detailnya membuat meme coin secara langsung, saya nggak akan berani karena nanti disalahgunakan sama kampret pada bikin meme coin, kemudian di-scamkan. Itu sangat mudah, dan terutama untuk apa namanya, meme coin yang seperti ini sangat hati-hati. Biasanya dia akan dipasarkan di dek ya, ataupun di Twitter, Telegram ya, yang ada Twitternya, yang koin-koin di yang pemasarannya kok jadi kelepotan, pemasarannya di jaringan apa, mungkin saya banyak tekanan ini kalau membedah yang seperti ini. Mohon maaf kawan ya. Jadi koin-koin yang meme coin baru yang dipasarkan di Twitter, di Telegram, hati-hati, dia nggak punya modal. Kalau yang punya modal itu langsung di listing di exchange, langsung masuk, paling nggak langsung pertama di CMC, tidak ada pre-sale di komunitas. Itu sangat berbahaya. Sedangkan koin yang tidak beli saja, koin yang namanya airdrop gratisan, hadiah pun kadang-kadang dijualnya memble, nggak semua laku dijual juga. Apalagi meme coin yang baru ini, kalau Mas Bro nggak takut dosa, masa saya ngasih makan anak dengan uang haram buat apa? Apalagi anak saya di pesantren ya. Kalau saya mau jadi seorang penipu ya, saya sudah kaya, saya punya channel YouTube, saya punya komunitas ya, saya suruh beli semua di YouTube, saya suruh beli, kemudian saya main jual saja sudah membeli duluan, kalian jadi korban saya nggak mau seperti itu ya. Jadi hati-hati untuk membeli koin-koin baru ya. Kita tinggal klik di Funpun di sini, mulai bikin koin baru di sini. Tadi ya maaf, karena ini rahasia kali, di nggak sembarangan, sabar ya. Jadi Mas Bro banyak apa namanya,
kendala ini yang nggak boleh ini ya ngasih info-info yang menggawat darurat seperti ini pasti banyak singgung ya. Kita klik mulai koin baru di sini ya, membuat meme koin, kita tinggal namanya koin apa ya, akan diberi logo seperti apa, tulis deskripsinya, ini tautan media sosialnya, tinggal klik saja. Kita bisa dipasarkan di situs web apa, Telegram apa, di Twitter, kita tambahkan saja di sini, ataupun di umpamanya grup sinyal Mas Bro, tinggal kita klik saja di sini, tambahkan URL ya, sudah jos pokoknya. Dalam hitungan menit meme coin kentut itu langsung bisa dibikin. Makanya orang yang suka iseng begini sehari bisa bikin ratusan koin kawan, karena dengan biaya kurang dari $5, gas fee-nya di Solana murah. Makanya sekarang banyak koin-koin yang di jaringan Solana. Dan hati-hati, biasanya koin-koin yang palsu ini akan meniru koin-koin, baik deskripsinya ataupun namanya diplesetkan sedikit. Dia mencari orang-orang yang bego, orang-orang yang bodoh. Zaman waktu Shiba juga begitu, ada Shiba Ploki, Shiba inilah, macam-macam, inu-inuan banyak banget. Dan juga sekarang yang terjadi 1 tahun lebih kan, ada apa namanya, PP2, PPAI, PPAI, UAI, pokoknya ratusan PP baru ya. Ini benar, jadi hati-hati. Dan itu semua mengecoh PP yang sebenarnya. Hati-hati dalam membeli meme coin, itu nggak gampang, berbahaya. Terus salah satu ilmu yang perlu kalian ketahui, ketika ada meme coin baru yang tiba-tiba sudah peredaran suplainya sudah beredar semua, hati-hati kawan. Itu kalau nggak ada holdernya sedikit kok, koin itu udah beredar semua, artinya depth-nya sudah memborong di awal. Karena walaupun dia depth-nya, dia harus membeli koin, harus membeli koinnya ya. Cuma kalau yang benar kan dia tidak boleh membeli lebih dari 7% ya, kalau PP cuma 3%. Kalau kemarin banyak kasus-kasus di apa itu, koin yang di Presiden Argentina yang terlibat itu ya, koin itu kan depth-nya megang sampai 80%. Ketika mereka jual, jadilah koin itu rug-pull, kita ditikung, dirampok secara terang-terangan itu. Makanya hati-hati dalam membeli meme coin. Dalam hitungan menit kita membuat meme coin, bisa saja Mas Bro ya ingin kaya, tapi saya nggak mau lakukan itu ya. Saya mending jadi orang yang benar ya, jadi orang benar saja, banyak tantangannya, apalagi jadi orang yang nggak benar. Kemudian kita lihat juga untuk PP ya, ini agak loadingnya agak lemot. Untuk PP saat ini menurut pribadi Mas Bro adalah paling terbaik kawan. Kenapa saya bilang paling terbaik ya? Ini agak ini gara-gara membahas token baru yang nggak bener, saya dikacauin begini. Jadi begini ya, PP ini koin yang paling benar dilihat dari holdernya yang sudah mendekati 500 juta holder, market cap kapitalisasinya sampai ratusan triliun. Kemudian developernya ya nggak promo, pre-sale, FOMO di Twitter, di Telegram. Jadi ini bodoh amat gitu aja ya, karena koinnya udah dilepas semua dan dia hanya pegang dikit. Kemudian di sini ada investor yang besar, bukan asal-asalan. Begitu bahayanya meme coin, kok sampai yang ada di benak saya, pertanyaan saya ini, kok sampai GZ Binance, Sang Venjo sampai ngadopsi PP segitu gilanya, sampai 24% dari pasokan. Ini ada apa? Saya yakin ada substansi yang gila ke depan, ada sesuatu hal yang besar yang belum kita ketahui.
Apakah ini akan jadi PTC-nya Memcoin? Apakah ini untuk mengulang sejarah PTC yang memang dulu PTC Memcoin hanya ditukar dengan satu loyang saja yang sampai diperingati hari Fitsade bulan Mei? Ini bisa jadi ya, ada narasi arahnya akan ke situ, tapi untuk satu dekade ke depan. Makanya nanti kalau ada cuan besar, walaupun sedikit 1-2 juta koin untuk anak-anak kita ke depan, kita sisain koin PP ini, karena ini koin PP akan berjangka panjang, akan jadi rajanya Memcoin. GZ itu bukan orang bodoh, bukan orang kurang kerjaan, dia orang sibuk, ahli blockchain, dia punya jaringan BSC Scan yang jutaan orang membuat Memcoin di situ. Kenapa sebegitu menariknya GZ sampai adopsi PP ini nggak main-main ya. Sedangkan saya jelaskan tadi, Memcoin itu bikinnya sangat mudah, dalam hitungan menit sudah jadi kawan, 5 menit pun jadi. Tinggal tulis nama koin ya, kemudian tulis deskripsinya, tinggal klik saja, tambahkan siklus ya, sudah. Ini untuk apa namanya, tampilan koinnya di sini tinggal klik, umpamanya di sini kita mau gambarnya gambar randa umpamanya, itu tinggal klik saja ya, membuat koin itu gampang ya. Kemudian di sini gas fee-nya harus kita punya wallet untuk 0, sekian Sol, karena di jaringan Solana. Kalau di jaringan BNB, kenapa di jaringan ETH mahal? Karena Ethereum-nya mahal. Makanya bubaran dari BSC Scan pada lari ke Solana ya. Nah sekarang dengan gas fee yang biasa masuk ke BSC Scan ambil alih ke Solana, GZ nggak tanggung-tanggung. Semua Memcoin yang dana investasi, Memcoin yang kerampokan yang banyak sekali gas fee-nya pada masuk ke Solana, sekarang GZ kayaknya akan membuat tandingan dengan satu koin PP yang nanti dijadikan rajanya Memcoin. Maka bisa kesedot dari orang yang bikin Memcoin ataupun terjerumus ke Memcoin yang baru itu, nanti akan larinya akan ke PP. Maka banyak orang-orang yang terselamatkan untuk investasi yang benar adalah untuk Memcoin di PP saat ini ya. Karena kita harus melihat dalam Memcoin itu, kita melihat harus kapitalisasinya harus besar, artinya banyak investor yang nggak ngasal, karena investor itu pasti pakai riset prabayar yang mahal, karena begitu ngerinya, begitu bahayanya Memcoin, karena hitungan menit kita bisa membuat Memcoin ya. Dan kita lihat holdernya, peredaran suplainya ini totalnya dan sudah beredar semua ya. Ada suplai maksimumnya juga yang sudah beredar, total suplainya juga ada. Ini di PP lengkap, sangat bagus sekali. Dan perlu kalian ketahui, ini juga di jaringan ETH ya. Jadi bukan berarti suplainya sudah beredar semua kalian main beli. Kita ada contoh waktu itu SAT 1000 kalau nggak salah ya, hancur kan ya, karena yang membikin, umpamanya Mas Bro bikin Memcoin, saya borong Memcoinnya 80%, kita masuk di awal, kemudian saya pasarkan di mana-mana, Twitter, Telegram, CMC, kemudian orang pasti akan membeli, akan pada masuk. Di samping itu saya promosikan di YouTube, pada masuk ya. Setelah uang masuk ya, kemudian saya jual semua punya saya, rupul, kalian akan kerampokan. Itu seperti itu. Jadi sangat berbahaya. Makanya cari Memcoin nggak sembarangan, paling tidak Memcoin yang market cap-nya gede, ada investor besar, ada pausnya yang sudah berpengalaman masuk di koin itu, dan depth-nya megang sedikit, koin displasi punya. Jadi kita nggak salah masuk di PP. Kenapa saya hajar PP? Kalian harus perlu diingat 2 tahun yang lalu di tahun 2023 di bulan April ya, setelah pump tinggi kemudian dibanting, saya meyakini mereview PP ini akan menjadi besar, karena dalam pandangan saya secara fundamental ada
ada GZ Binance yang adopsi gede-gedean. Itu makanya saya bahas itu waktu masih 3,5 triliun market cap-nya dan rankingnya belum masuk top CMC 100, belum, masih 130-an, sampai meledak di 164 triliun dengan kenaikan 45 kali lipat pada waktu tahun 2024 kemarin, waktu di ATA 0,43 ataupun di USDT-nya 0,0028 ya. Jadi investor itu penting, holder penting, HIP-nya ini kan nggak punya utilitas yang jelas, Mas Bro. Kata siapa? Ya, ini sudah termasuk koin DeFi Finance yang di Jepang, di listing di Jepang. Ya, itu untuk pinjaman seperti minjam bank, tapi seperti minjam uang, tapi ini minjamnya koin PP kan bisa dijual, bisa buat beli rumah, bisa buat beli kawin, bisa buat beli mobil, macam-macam. Ya, artinya ini koin ada utilitas yang nyata ataupun RWA dalam basic finance. Ya, jangan main-main, ada game juga sekarang. Jadi tanpa dia koar-koar, project berjalan. Yang penting holdernya sudah banyak, investornya sudah banyak, gampang untuk membuat project itu. Kalau project dibikin dulu tidak ada holder, tidak ada investor, teknologi sehebat apapun tidak ada guna, kawan. Ya, apakah dulu Binance punya blockchain? Tidak punya. Asalnya itu masuk ETH dulu, membuat di ETH dulu, kemudian membuat blockchain sendiri selang 2 tahun, kalau nggak salah tahun 2017 itu harga 150, di tahun 2021 meledak menjadi puluhan juta. Ya, itu awalnya. Shiba, Doge, itu dulu awalnya jaringan ETH nggak punya blockchain sendiri, kalau sekarang kan punya Shibarium. Jadi project-project punya blockchain sendiri itu sangatlah hal yang kecil. Doge pun kan tahun 2023 kemarin membuat Doge Chain, blockchain sendiri. Nyatanya harganya juga nggak ngacir toh, hanya naik 25% digembar-gemborkan. Itu pun cuma 2 hari sudah celketep lagi ya. Mohon maaf Batuk. Jadi ini pelajaran yang berharga untuk kalian. Jangan sembarangan. Saya paling gedek itu kalau ada melihat koin baru terus di grup, wah ini yang menang, ini yang jos, ini yang bagus, dan segala macam. Itu koin-koin begitu ya, nggak tahu apa kalau banyak penipuan seperti ini dalam hitungan menit saja langsung membuat meme koin sangat gampang, sangat mudah seperti ini. Ada di Funfun ya, itu untuk Solana. Jadi saya nggak akan kasih info detailnya, takut nanti disalahgunakan sama orang, walaupun yang lain banyak secara detailnya. Tapi saya nggak mau berisiko kalau nanti saya kasih ajarin membuat meme coin yang secara detail, kalian membuat meme coin, saya juga akan terlibat dosanya untuk kejahatan tentunya. Ya, kalau kalian membuat koin yang benar ya. Bagaimana koin yang benar, kalian juga pakai pinjol grup saya loh. Kalau yang lain sih orang kaya ya, itu salah satunya seperti itu kawan ya. Hati-hati sekali ya. Kemudian saya akan percaya sama PP, dan PP ini juga ada mekanisme pembakaran rutin di CMC ya. Jadi nggak usah takut ya, nggak usah bingung. Ini saya rasa nanti akan sampai Rp1 akan mudah ya. Jadi PP ini sedang membuat untuk potensi pergerakan 144% ya. Ini ada yang dalam waktu dekat ini akan mencapai ATH baru. Ini ada yang memprediksi sampai 40 kali lipat, ada yang memprediksi 1,7, ada yang memprediksi Rp1 di akhir tahun. Semua prediksi beraneka ragam ya, tapi saya yakin PP akan masuk top CMC 10 paling enggak di atas Rp100 ya. Tidak menutup kemungkinan bisa ada yang 10 kali lipat, 20 kali lipat, 40 kali lipat, itu bisa terjadi karena tidak ada yang tidak mungkin dalam meme coin, apalagi dengan nanti semua investasi lari ke kripto dengan fundamental yang bagus, dengan ada pemangkasan suku bunga, dengan digantinya si Glengsor lagi, si Trump lagi, si Powell, kemudian juga banyak dana-dana yang akan print money, stimulus segala macam. Saya rasa kripto akan meroket ya. Momentum sedang terbangun di sekitar dengan harga bertahan, sinyal menunjukkan potensi kenaikan melampaui 0,0
002 sekian. Saya rasa akan masuk ATA baru seperti ini. Ya tinggal kalian sabar saja, jutaan koin sudah tergeser, yang paling baik PP, dan sudah saya sampaikan berkali-kali, sangat berbahaya dalam meme coin kok sampai si GZ sampai adopsi PP. Saya rasa itu aja, tadi juga udah bikin video, saya hanya memberikan info, jangan mudah untuk masuk meme coin, karena dalam membuat meme coin itu kalau saya mau dalam hitungan menit saya sudah membuat meme coin baru. Ini biasanya masih dipasarkan di DEX ya. Untuk CMC saya nggak mendalamin itu, tentunya ada uangnya juga bayar, apalagi masuk ke exchange seperti Indodax, toko kripto, apalagi masuk di tier 1 seperti Binance. Wow, ya itu nggak sembarangan. Tapi bagi koin-koin yang bagus, langsung main listing saja, mungkin jalur langit, nggak pakai bayar-bayar, bisa jadi kalau yang bagus memang tidak menyesatkan orang. Makanya untuk jangka panjang saya pernah menyampaikan koin berbasis DEX itu salah satu koin SPAR ini, karena ini koin SPAR ini, mohon maaf kalau jadi ya alhamdulillah, kalau nggak jadi ya kalian jangan sampai hancur. Masuk cukup sekitar jangan lebih dari 1 juta. Ini SPAR ini rankingnya 675 dengan market cap yang masih kecil, listing sekitar semingguan. Dari harga pre-sale pun dibanting ini sudah bantingannya sudah 52%. Ini saat masuk, karena ini ada project DeFi, karena di tahun 2025-2026 yang disampaikan sama Trump itu banyak uang yang akan gelontor ya untuk di basic yang berbasic finance ataupun DeFi. Ya salah satunya SPAR yang menarik, karena koin masuk di pertama di DEX, masuk top CMC, masuk market di CoinGecko, di exchange itu mahal bayarnya. Dan ini begitu listing ini kayaknya bukan project EC, langsung dia masuk di Coinbase, masuk di Binance. Ini yang menarik menurut saya itu saja sih, nggak ada lebih ya. Ini saya lihat di CMC-nya, kita lihat ada di Binance ya pakai Uniswap ini karena ada di jaringan ETH. Bybit juga termasuk tier 1, Coinbase, OKX ya, Bitget, Maxi ya, jadi Get.io, KuCoin. Ini SPAR ini udah lengkap sekali dipasarkan dengan kehancuran harga 52% biasa, karena ini baru listing 1 minggu. Tapi untuk project jangka panjang, coba kalian iseng-iseng di koin SPAR saja. Jadi nggak perlu banyak. Kalau ini jadi naiknya ratusan kali lipat, kalau gagal kalian tidak sampai nangis di pojokan, nggak bikin miskin karena uang cuma 1 juta aja. Mungkin itu aja, dan ini langsung di exchange besar, nggak pakai Twitter, pakai Telegram ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Tetap semangat, tetap yakin. Saya di sini berkata apa adanya. Yang cocok ya silahkan subscribe. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Yang belum silakan sudilah untuk subscribe, dan tetap Dio riset sendiri, karena dalam bermain kripto berisiko tinggi, banyak tipu menipu, banyak scammer. Hati-hati, nggak semudah membalikkan telapak tangan, harus belajar dulu ketika kita akan melakukan pekerjaan, harus yang ahlinya. Mungkin itu aja, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang ya. Yang positif kalian ambil seperti biasa, yang jeleknya dibuang ya. Jadi itu aja mungkin. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.